Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Dewi. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan non mengajar, yaitu mengenai pembuatan simplisia kepada siswa SMK Kesehatan Widya Usada Singaraja. Mari kita simak videonya. Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, bagus sekali ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Langsung Ibu pimpin ya. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, jadi untuk kegiatan kita hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan yaitu pembuatan simplisia. Ada yang sudah tahu apa itu simplisia? Atau sudah pernah mendengar istilah simplisia? Sudah. Sudah. Yang bagaimana namanya simplisia? Coba Yunisa. Yang termasuk simplisia itu contohnya tanaman obat seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Oke, ada yang lain? Delsia tadi bagaimana? Simplisia itu seperti kita memotong-motong jahe, kunyit, lalu kita keringkan. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah punya pengetahuan awal tentang simplisia. Jadi simplisia itu adalah berasal dari tanaman herbal atau tanaman obat yang akan kita awetkan atau keringkan. Jadi pengawetannya bisa dengan dikeringkan atau bisa juga di oven. Tujuannya adalah agar bahan tersebut awet dan tahan lama, sehingga nanti bisa kita gunakan sewaktu-waktu ya. Jadi ketika kita ingin menggunakannya, kita bisa langsung memakainya tanpa perlu lagi melakukan treatment. Ada yang sudah tahu apa itu simplisia? Atau sudah pernah mendengar istilah simplisia? Sudah. Sudah. Yang bagaimana namanya simplisia? Coba Yunisa. Yang termasuk simplisia itu contohnya tanaman obat seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Oke, ada yang lain? Delsia tadi bagaimana? Simplisia itu seperti kita memotong-motong jahe, kunyit, lalu kita keringkan. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah punya pengetahuan awal tentang simplisia. Jadi simplisia itu adalah berasal dari tanaman herbal atau tanaman obat yang akan kita awetkan atau keringkan. Jadi pengawetannya bisa dengan dikeringkan atau bisa juga di oven. Tujuannya adalah agar bahan tersebut awet dan tahan lama, sehingga nanti bisa kita gunakan sewaktu-waktu ya. Jadi ketika kita ingin menggunakannya, kita bisa langsung memakainya tanpa perlu lagi melakukan treatment ya. Nah, kira-kira kalau tanaman obat yang bisa kita gunakan untuk simplisia itu apa saja? Coba yang kelompok 1, tanaman obat apa yang bisa kita gunakan sebagai simplisia? Jahe, kunyit, lengkuas ya. Ya, sudah banyak ya. Coba yang kelompok 2, apalagi yang bisa digunakan sebagai simplisia? Temulawak ya, kencur, bagus. Ada lagi? Ya, masih banyak contoh yang lain ya, seperti misalnya ada kapulaga. Kemudian biasanya yang bisa kita buatkan simplisia itu yang dari umbi-umbian. Ya, seperti apa nanti pembuatannya? Jadi ketika kita membuat simplisia, langkah-langkahnya adalah ya, yang pertama kalian harus bersihkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan. Ya, kemudian yang kedua baru diiris-iris tipis. Kemudian setelah itu kita jemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Ya, jadi tujuannya adalah agar bahan tersebut tidak berjamur sehingga ketika kita menggunakan itu masih aman untuk dikonsumsi. Ya, tapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, kelompok 1 hari ini membawa bahan apa untuk dijadikan simplisia? Jahe. Oke, bagus sekali. Jadi sebentar kita akan praktek membuat simplisia, kemudian sekaligus juga kita akan mengolah bahan tersebut untuk dijadikan sebagai jamu. Ya. Nah, sebelum itu coba untuk kelompok 1 bisa disampaikan dulu apa sih manfaat dari kunyit dan bisa diolah untuk apa saja ya. Silahkan perwakilannya dipresentasikan manfaat kunyit dulu ya. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kadir Yuni, absen 5 kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanaman obat yaitu kunyit. Kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Manfaatnya yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi di kunyit itu mengandung zat kurkumin yang bekerja meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, mengobati radang. Kurkumin itu merupakan antioksida yang memiliki efek anti radang, jadi cocok untuk penyakit anti radang. Maksudnya penyakit radang.
Yang ketiga, mengatasi perut kembung. Kurkumin pada kunyit membantu mengurangi tekanan gas pada perut dan membantu lambung untuk menghentikan produksi asam secara berlebihan. Yang keempat, mengurangi nyeri saat haid. Ya, jadi sebentar kelompok 1 akan praktekkan pembuatan simplisia kunyit dan juga sekaligus mengolahnya menjadi jamu kunyit asam. Ya, jadi banyak sekali manfaat-manfaat dari tanaman herbal yang ada di lingkungan kita yang perlu kita manfaatkan. Apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita disarankan untuk menjaga imun tubuh. Jadi meminum jamu setiap pagi itu salah satu alternatif yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga imun tubuh kita, ya. Baik, sekarang kita lanjut saja untuk pembuatan simplisianya, ya. Jadi masing-masing kelompok silahkan diambil bahan-bahannya, kemudian dibersihkan, ya, dibersihkan dulu, lalu diiris tipis, dan setelah itu baru kita jemur, ya. Silahkan mulai bekerja. Kita sekarang akan lakukan praktek pengolahan untuk pembuatan jamu tersebut, ya. Kita sudah membuat simplisia, ya. Kemudian juga sudah membuat pengolahan dari tanaman herbal tersebut, ya. Bagaimana, sudah bisa dipahami cara pembuatan simplisianya? Sudah. Bisa dipraktekkan di rumah lagi, ya? Bisa. Ya, jadi kalian di rumah bisa mempraktekkan ini sehingga nanti kalian bisa punya stok di rumah untuk kalian membuat jamu untuk sehari-hari. Ya, kemudian untuk pengolahannya, ini salah satu contohnya, dan masih banyak lagi cara yang bisa kalian lakukan. Ya, misalnya kayak air jahe itu kalian bisa tambahkan dengan tirek, ya, kemudian juga bahan yang lainnya. Untuk kunyit asamnya bisa juga kalian tambahkan dengan madu. Ya, jadi itu akan menambah hasil dari jamu tersebut. Selain itu masih banyak lagi tanaman herbal yang bisa kalian gunakan sebagai simplisia untuk dijadikan jamu. Ya, nanti itu kita akan praktekkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, ada yang tanyakan untuk pembuatan simplisia dan pengolahan dari simplisia itu? Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan akhiri. Untuk berikutnya kita akan coba lagi untuk tanaman obat yang lainnya. Ya, untuk itu sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu akan pimpin berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita tutup pertemuan hari ini dengan menghadapkan Ramadhan. Oh, selamat pagi semuanya.